Tiket pesawat ke Aceh mahal? Padahal pesawat pertama Indonesia asalnya dari Aceh. Hai teman Kongko, balik lagi bareng kita. Beberapa waktu lalu, Menteri Kesehatan Budi Gunadi mengeluhkan harga tiket pesawat dari Jakarta ke Aceh sangat mahal saat ingin mengirimkan tenaga kesehatan untuk korban banjir ke Aceh yang harganya kisaran 2 jutaan lebih per orangnya untuk sekali perjalanan. Bahkan kalau lagi musim liburan dan akhir tahun bisa mencapai 10 juta. Akibatnya, banyak orang di daerah lain di Indonesia memilih perjalanan menggunakan paspor ke luar negeri, yakni Malaysia lebih dulu baru masuk ke Aceh, begitupun sebaliknya. Makanya tak jarang kita mendengar masyarakat di luar Aceh sering menyebutkan Aceh seolah berbeda negara sebab masuk ke Aceh harus pakai paspor. Nah saja Pokoji. Man yang dah pegah pule. Padahal nih teman Kongko, kepemilikan pesawat pertama yang dimiliki oleh Indonesia adalah hasil dari sumbangan rakyat Aceh. Lantas kenapa seolah orang Aceh sulit sekali naik pesawat sebab terkendala harga mahal? Apakah mungkin karena orang Aceh dianggap orang kaya? Penasaran? Mari kita bahas. Jadi nih teman Kongko, keluhan soal harga mahal tiket pesawat dari daerah lain di Indonesia ke Aceh bukan sekali ini saja terjadi. Keluhan yang sama berkali-kali terjadi, namun tidak pernah ada penyelesaian yang berarti, seolah hanya isu yang dimainkan menutupi isu lainnya yang merorong negeri ini. Bahkan lebih parahnya lagi, hampir saja Bandara Internasional Sultan Iskandar Muda hendak diturunkan levelnya dari bandara internasional menjadi bandara domestik kecuali perjalanan haji dan umrah. Kalau saja ini terjadi, mungkin banyak orang Aceh benar-benar akan mengubur mimpi naik pesawat dan hanya akan terkenang dengan leluhur, saudagar dan para orang tua dulu yang bahu-membahu mengumpulkan uang dan emas untuk disumbangkan kepada Presiden Soekarno demi bisa membeli pesawat untuk Indonesia dan kas negara untuk menjalankan pemerintahan. Nah ceritanya nih teman Kongko, dulu setelah 3 tahun proklamasi kemerdekaan, Indonesia belum memiliki finansial yang stabil dan juga belum memiliki transportasi udara milik negara yang membantu perjalanan presiden berkunjung ke dalam dan luar negeri. Kemudian pada 16 Juni 1948, Presiden Soekarno yang datang dengan pesawat sewa dan mendarat di Bandara Lunga, kemudian datang menjumpai pemimpin Aceh saat itu yaitu Tunku Daud Bere dan Gabungan Saudagar Indonesia Wilayah Aceh atau GASIDA beserta sejumlah tokoh Aceh lainnya untuk meminta sumbangan dari rakyat Aceh bertempat di Hotel Aceh yang berada di seberang Masjid Raya Baitur Rahman. Sumbangan yang terkumpul saat itu berjumlah $120.000 dan 20 kg emas. Uang tersebut kemudian dibeli 2 buah pesawat dengan nama Selawah RI-001 dan RI-002. Pesawat Dakota Selawah RI-001 pernah menjadi pesawat dinas negara yang mengangkut senjata, mesiu, obat-obatan, hingga Muhammad Hatta, wakil presiden Indonesia pertama yang terbang dari Yogyakarta ke Sumatera dan juga Banda Aceh. Selanjutnya, pesawat yang kemudian menjadi cikal bakal pesawat Garuda Indonesia ini melakukan penerbangan komersial pertama pada 26 Januari 1949 yang berangkat dari Kalkuta, India ke Rangon, Myanmar. Informasi ini diakui oleh Garuda Indonesia melalui kalender tahun 2009 yang mereka produksi dan cetak dan dibagikan ke seluruh Indonesia. Maka tepat pada Januari tahun 2026 ini, 77 tahun sudah Garuda Indonesia mengudara di seluruh langit Indonesia termasuk Aceh. Namun nampaknya Garuda Indonesia lupa dari mana ia berasal. Maka dengan congkaknya selalu meletakkan harga paling tinggi di antara maskapai lainnya yang mendarat di Bandara Sultan Iskandar Muda. Bahkan saat musim liburan hingga akhir tahun, di saat maskapai lain telah penuh dan tersisa pesawat milik negara ini satu-satunya, harganya perjalanan udara 3 jam dari Jakarta ke Aceh bisa mencapai 10 juta rupiah. Nah fun fact-nya lagi nih teman Kongko, selain 2 pesawat tadi, ada satu lagi pesawat yang disumbangkan oleh orang Aceh yaitu pesawat Garuda RI-004 jenis Afron Anson yang disumbangkan secara pribadi kepada Republik Indonesia di tahun yang sama oleh Teguh Hamid Azwar saat beliau sedang berada di Bukit Tinggi, Sumatera Barat, menggantikan pesawat RI-003 yang jatuh di Tanjung Hantu, Malaya saat membawa kebutuhan dan peralatan pemerintahan Indonesia. Dan bisa dibilang 4 pesawat pertama yang mengudara di langit Indonesia dan perjalanan luar negeri, 3 diantaranya disumbangkan oleh rakyat Aceh, sementara satu lagi pesawat RI-003 disumbangkan oleh rakyat Sumatera Barat. Namun nampaknya fakta-fakta sejarah yang ada seolah dibiarkan menjadi informasi tua yang tersimpan di rak-rak buku berdebu seolah tanpa makna. Rakyat Aceh saat ini diminta untuk terima saja bahwa perjalanan dari pusat ibu kota ke daerah paling barat Indonesia ini adalah perjalanan yang jauh sehingga harganya menjadi mahal. Belum lagi anggapan bahwa orang Aceh kaya-kaya sebab banyak emas dan hasil alam, meskipun dari data nasional disebutkan sebagai provinsi termiskin di Sumatera. Maka pada akhirnya harga tiket penerbangan Aceh ke daerah lainnya di Indonesia berkali-kali lipat lebih mahal dari perjalanan Aceh ke negara tetangga Malaysia.
Bahkan penerbangan dari Aceh ke provinsi tetangga saja yakni Sumatera Utara juga lebih mahal dari penerbangan Aceh ke Malaysia. Kalau diingat-ingat lagi, Malaysian Airlines hingga AirAsia, dua penerbangan milik Malaysia yang memiliki rute penerbangan Aceh Malaysia ini bahkan pernah membuat video promosi Sabang dan wisata spiritual Aceh hingga memutarkan film dokumenter Jejak Rasul yang menampilkan peran Aceh dalam penyebaran Islam di Asia Tenggara. Ditambah lagi, pesawat Firefly anak perusahaan Malaysian Airlines Group rutin menyediakan layanan penerbangan dari Aceh ke Penang bagi orang Aceh yang menjadi pilihan rujukan untuk berobat. Nah, maskapai dalam negeri apa kabarnya nih? Sudah ingin mengaburkan sejarah cikal bakal pesawat pertama Indonesia? Apakah juga ingin menguburkan mimpi-mimpi orang Aceh untuk naik pesawat sebab harganya yang nggak kira-kira? Next kita bahas apa lagi? Nah, rekom di komen, Sampai jumpa di video lainnya.